Sebelumnya, tabel selamat lingkungan latai, salam sawujud karena melempang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Alia, NIM 24004, Prodi Pendidikan Agama Hindu, semester 4, kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman dari pertemuan 1 sampai 3, yaitu mata kuliah asesmen yang diampu oleh Ibu Cynthia Widya Charni Atman Astuti MPD. Nah, di pertemuan pertama yaitu kami mempelajari tentang apa sih itu asesmen. Nah, jadi asesmen itu ada pengertian, prinsip, tujuan, fungsi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu. Asesmen berasal dari bahasa Latin yaitu aseder yang artinya duduk di samping. Nah, jadi seorang guru mendidik siswa tidak hanya tentang nilai, soal, atau tentang tes, tetapi seorang guru juga harus mendidik siswa dari karakter dan melihat perkembangan siswa dari awal hingga akhir. Nah, kita langsung masuk ke bagian prinsip. Nah, di sini asesmen memiliki 6 prinsip. Yang pertama yaitu V, valid, O, objektif, T, transparan, A, adil, B, berkelanjutan, E, efektif. Nah, kemarin kami menyingkatkannya menjadi VOTA B. Nah, yang pertama itu adalah valid. Nah, valid adalah mengukur apa yang harus diukur. Sedangkan objektif yaitu penilaian yang berdasarkan kriteria yang jelas. Nah, selanjutnya transparan. Nah, transparan adalah kriteria dan hasil yang diketahui oleh peserta didik. Nah, itu contohnya seperti hasil ujian atau hasil dari soal, tes soal seperti itu. Dan lanjut adil. Nah, adil itu tidak merugikan peserta didik karena latar belakang sosial, budaya, dan ras atau suku agama seperti itu. Dan selanjutnya yaitu tentang berkelanjutan. Berkelanjutan yaitu tentang proses belajar siswa yang terus-menerus dilakukan oleh seorang pengajar atau guru. Lanjut, edukatif yaitu asesmen yang mendorong perkembangan belajar siswa. Tujuan asesmen itu ada 5. Ya, yang pertama itu untuk mengetahui tingkat pencapaian peserta didik. Yang kedua untuk memantau perkembangan belajar peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu memberikan umpan balik kepada peserta didik seperti feedback, yaitu guru dan siswa. Nah, yang keempat yaitu menjadi dasar perbaikan pembelajaran. Nah, sedangkan yang kelima mendukung perkembangan yang berpusat pada peserta didik. Nah, lanjut fungsi asesmen. Nah, fungsi asesmen itu ada 5 juga. Yang pertama yaitu fungsi diagonik. Fungsi diagonik yaitu untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Nah, maupun itu kesulitan belajar, kebutuhan peserta didik. Nah, yang kedua yaitu fungsi formatif. Nah, fungsi formatif ini yaitu memberikan umpan balik selama proses pembelajaran supaya guru dapat memperbaiki proses pembelajaran kepada siswa. Nah, lanjut yang ketiga yaitu sumatif. Nah, sumatif ini adalah untuk menentukan akhir belajar siswa atau seperti akhir semester. Nah, lanjut fungsi penempatan. Nah, fungsi penempatan ini yaitu menetapkan siswa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Nah, yang kelima yaitu fungsi evaluatif. Nah, fungsi evaluatif ini yaitu menilai efektivitas atau metode, media, dan proses pembelajaran. Nah, lanjut ke pertemuan 2. Nah, di sini di pertemuan 2 ini kami mempelajari tentang
tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, jadi tes itu apa sih itu tes? Nah, jadi tes yaitu alat untuk mengukur kemampuan siswa. Nah, sedangkan pengukuran yaitu cara seorang guru mengukur kemampuan siswa tanpa adanya penjelasan. Contohnya, seorang guru memberikan ujian tes kepada siswa dan memberikan nilai 96 atau hanya memberi A tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Sedangkan penilaian yaitu seorang guru memberi nilai kepada siswa beserta dengan penjelasannya. Nah, contohnya yaitu 95 sangat baik atau baik. Nah, sedangkan contoh satu lagi yaitu A amat baik, B baik, C cukup. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya evaluasi. Apa sih itu evaluasi? Nah, evaluasi itu seperti seorang guru melihat cara dia belajar, cara seorang siswa memahami apakah dengan metode ceramah itu seorang siswa dapat memahami pembelajaran tersebut, ataukah seorang siswa lebih menyukai metode pembelajaran kelompok. Nah, jadi seorang guru itu mengevaluasi. Contohnya seperti seorang siswa ini tidak menyukai ceramah, metode ceramah dalam pembelajaran ceramah. Nah, jadi seorang guru harus mengganti menjadi metode diskusi atau kelompok. Seperti itu. Nah, jadi di pertemuan ketiga kemarin kami mempelajari tentang 6 prosedur. Nah, dan dibagi menjadi 6 kelompok juga, masing-masing kelompok menjelaskan apa sih dari 6 prosedur tersebut. Nah, yang pertama yaitu perencanaan. Nah, apa sih itu perencanaan? Nah, jadi perencanaan adalah tahap awal untuk mencapai tujuan akhir. Nah, selanjutnya instrumen. Nah, instrumen itu adalah alat untuk mengukur atau mengumpul data atau mengukur kemampuan siswa, seperti itu. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Nah, apa sih pelaksanaan itu? Nah, pelaksanaan itu adalah proses penerapan yang telah kita rencanakan sebelumnya. Nah, selanjutnya pengolahan. Apa sih itu pengolahan? Nah, jadi pengolahan itu adalah proses mengubah data atau untuk mengolah informasi yang bermakna atau seperti penilaian, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu interpretasi hasil, yaitu menetapkan hasil untuk menentukan makna peserta didik. Selanjutnya yaitu tindak lanjut. Apa sih itu tindak lanjut? Nah, jadi tindak lanjut yaitu perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh seorang guru. Nah, jadi sekian rangkuman presentasi dari saya dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga, yaitu tentang mata kuliah asesmen. Di sini saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om Sahi. Sekian dan terima kasih.